Shalom semuanya. Di sini adik-adik sudah siap memuji nama Tuhan. Sebelum itu kita mau berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih atas berkat Tuhan pada hari ini. Sebentar kami siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berkatilah ibadah pagi hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya dalam Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik sudah siap memuji nama Tuhan? Kalau sudah siap, kami undang semua kami untuk berdiri. Kita mau bersorak-sorai. Nah, tiba saatnya kita membanggakan firman Tuhan. Siapkan hati kita.
besertaku selamanya. Sekali lagi kita pujikan pujian ini. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang, jadilah jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Shalom anak-anak yang dikasih oleh Tuhan. Sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Pagi hari ini kita akan belajar dari kisah Alkitab yang menceritakan tentang seseorang yang penuh dosa dan dia mendapatkan pengampunan dari Tuhan Yesus. Siapakah dia? Mari kita lihat dan saksikan kisah Alkitab berikut ini. Zakheus, Lukas 19 ayat 1-10. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, Ia menumpang di rumah orang berdosa. tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. kata Yesus kepadanya. Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Nah anak-anak, kita sudah melihat kisah Alkitab tadi ya. Kisah Alkitab tadi yaitu tentang Zakheus. Dari kisah Zakheus ini kita bisa belajar bahwa kita harus berani mengakui kesalahan kita. Dan kita akan mendapatkan
keselamatan. Kita sudah tahu Sakyus itu seperti apa. Sakyus adalah orang yang penuh dosa dan akhirnya dia mendapatkan keselamatan dari Tuhan Yesus. Kalau saat ini kita seperti Sakyus, kita bisa meneladani sikap Sakyus, yaitu yang pertama, mencari Tuhan Yesus. Setelah Sakyus mendengar Tuhan Yesus akan datang ke kotanya, dia langsung mencari dan ingin melihat Tuhan Yesus dengan cara dia naik pohon ara supaya dia bisa melihat Tuhan Yesus. Kalau saat ini anak-anak memiliki kesalahan atau dosa, mari kita datang kepada Tuhan. Jangan malah kita jauh dari Tuhan, yaitu kita tidak mau lagi datang ke sekolah minggu, kita tidak mau lagi berdoa, atau kita tidak mau lagi mendengarkan firman Tuhan. Dari Sakyus tadi kita bisa belajar bahwa walaupun kita telah melakukan kesalahan, kita harus datang dan mencari Tuhan Yesus. Dan yang kedua, sikap yang bisa kita teladani dari Sakyus yaitu menerima Tuhan Yesus dengan sukacita. Setelah Sakyus melihat, bertemu secara langsung dengan Tuhan Yesus, dia sangat bersukacita. Dia menerima Tuhan Yesus dengan bangga. Dia mau menerima Tuhan Yesus dengan sukacita dalam hati dia. Nah, anak-anak, kalau kita melakukan kesalahan, mari kita mengundang Tuhan Yesus untuk hadir dalam hati kita, untuk mengundang Tuhan Yesus hadir dalam hidup kita. Kita membuka hati kita, membuka pikiran kita, dan jiwa kita untuk menerima Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh dan sukacita. Dan yang ketiga, sikap yang kita teladani dari Sakyus yaitu mau mengakui kesalahan dan memperbaiki sikap. Seperti yang dilakukan oleh Sakyus. Sakyus mengakui kesalahannya kepada Tuhan Yesus. Dan dia memperbaiki sikapnya, yaitu dengan cara dia akan memberikan setengah hartanya untuk orang miskin, dan juga dia akan mengembalikan 4 kali lipat uang yang telah dirampasnya. Itulah sikap yang kita bisa teladani dari Sakyus. Dari orang yang penuh dosa, akhirnya dia mendapatkan keselamatan. Untuk itu anak-anak, kalau saat ini kita memiliki dan kita melakukan dosa yang tidak berkenan pada Tuhan, yang menyakiti orang lain atau orang-orang di sekeliling kita, mari kita datang dan mencari Tuhan Yesus. Mari kita mengundang Tuhan Yesus untuk hadir dalam hati kita, dan kita juga mau mengakui kesalahan kita, dan juga kita mau memperbaiki sikap kita, sehingga kita benar-benar mendapatkan keselamatan dan benar-benar kita mendapatkan hadiah yang luar biasa dari Tuhan, yaitu keselamatan. Karena hanya keselamatan yang Tuhan beri, yang bisa kita terima, yaitu dengan cara kita mau menerima Tuhan Yesus, dan hanya dari Tuhan Yesus sajalah keselamatan itu ada. Demikianlah firman Tuhan untuk pagi hari ini, dan untuk ayat hafalanya di dalam Lukas 19 ayat 10, yaitu Lukas 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Mari kita tutup di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, karena Engkau telah memberkati kami akan firman-Mu. Ajarkanlah kami Tuhan, untuk kami mau mencari Engkau, untuk kami mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, dan untuk kami mau mengakui kesalahan-kesalahan kami, sehingga kami beroleh keselamatan dari Engkau. Terima kasih Tuhan, sehingga saat ini Engkau masih memberkati kami. Engkau memberkatilah kami anak-anak, seluruh anak-anak Philadelphia Saningkik. Tuhan memberkati mereka, Tuhan memberkati kehidupan mereka, dan juga Tuhan memberkati orang tua kami, dan juga memberkati guru-guru sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, kita kan sudah mendengarkan firman Tuhan. Tiba saatnya dari semuanya memberikan persembahan, dan persembahannya dimasukkan ke dalam amplop. Setelah itu dititipkan ke mama atau papa ya. Kita tutup ibadah pagi hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan selalu memberikan kesehatan dan menyertai kami semuanya dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya dalam Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.